Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah patofisiologi nyeri, materi pertama yakni pain transduction and transmission. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme perjalanan dari proses informasi nyeri dari perifer menuju ke sentral, sehingga informasi nyeri ini dapat dipersepsikan oleh otak. Oke, baik, kita mulai. Sensory receptor. Sensory receptor ini merupakan unit yang dimana unit reseptor ini dia berfungsi untuk mengkonversi segala input sensoris menjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris. Sehingga sensory reseptor ini merupakan unit reseptor yang berfungsi untuk mengkonversi, mentransform, mengubah bentuk stimulus atau rangsangan sensoris menjadi aktivitas elektris. Dikatakan di sini, sensory receptor can be thought as transducer that convert various form of energy in the environment into action potential in sensory neuron. Nah, tadi sudah disinggung bahwa sensory receptor atau reseptor dari saraf sensoris ini fungsinya sebagai transducer, yakni fungsinya sebagai converter, mengkonversi input sensoris, baik itu input mekanik ataukah input kimia, yang kemudian dikonversi oleh reseptor sensori menjadi aktivitas elektris yang sering kita kenal sebagai action potensial atau aksi potensial. Nah, ini adalah fungsi utama dari reseptor, menerima segala input sensoris yang kemudian mengkonversi input sensoris tersebut menjadi aksi potensial, menjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris. Selanjutnya, the cutaneous receptor for touch and pressure are mechanoreceptor. Nah, reseptor pada kulit yang mendeteksi atau menginformasikan input sensoris berupa sentuhan, tekanan, ini sering disebut sebagai mechanoreceptor. Reseptor yang mengkonversi input sensoris berupa input mekanik, sehingga dinamakan sebagai mechanoreceptor. Apa itu input sensorisnya? Contohnya adalah seperti sentuhan dan tekanan. Nah, sentuhan dan tekanan ini akan dikonversi menjadi aktivitas elektris pada saraf oleh mechanoreceptor. Selanjutnya, proprioceptor. Di sini katakan proprioceptor are located in muscle. Nah, kita sering mendengar proprioceptor ya, proprioceptif. Nah, proprioceptor ini dia terletak di otot, di tendon, dan di persendian. Dikatakan sini proprioceptor are located in muscle, tendon, and joint and relay information about muscle length and tension. Nah, proprioceptor ini tujuan utamanya, ini proprioceptor pada otot ini khususnya ya. Proprioceptor ini tujuan utamanya adalah menginformasikan tentang panjang pendek otot dan ketegangan tendon otot. Ini fungsi utama dari proprioceptor, khususnya pada otot. Ya, ini menginformasikan panjang pendek otot dan ketegangan tendon otot. Proprioceptor juga ada di persendian, Pak. Iya, proprioceptor juga ada di persendian yang memberikan informasi tentang tekanan sendi, misal.
Tapi utamanya proprioseptor ini adalah lebih banyak disinggung tentang proprioseptor pada otot. Selanjutnya, termoreseptor ini adalah reseptor sensoris yang mendeteksi perubahan termal, perubahan suhu. Sehingga termoreseptor ini dia akan mengkonversi stimulus perubahan suhu, baik itu panas, hangat, ataukah dingin. Rasa hangat, panas, atau dingin ini akan dikonversi oleh termoreseptor menjadi aktivitas elektris. Begitu juga pada proprioseptor tadi ya, panjang pendek otot, ketegangan tendon, rasa panjang pendek otot, ketegangan tendon itu akan dikonversi menjadi aktivitas elektris. Sehingga fungsi utama reseptor ini, baik itu mekanoreseptor, proprioreseptor, ataukah termoreseptor, fungsi utamanya adalah mengkonversi input sensoris. Kalau yang mengonversi input sensoris, sentuhan atau tekanan, dikonversi menjadi aktivitas elektris atau aksi potensial, disebut sebagai mekanoreseptor. Kalau reseptor yang kemudian mengkonversi input sensoris berupa panjang pendek otot atau ketegangan tendon menjadi aksi potensial atau menjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris, disebut sebagai proprioseptor. Sedangkan reseptor sensori yang mengkonversi suhu, panas, dingin, hangat menjadi aktivitas elektris atau aksi potensial pada saraf sensoris disebut sebagai termoreseptor. Nah, kemudian potentially harmful stimuli such as pain, extreme heat, and extreme cold are mediated by nociceptor. Nah, sedangkan informasi-informasi atau input sensoris yang membahayakan seperti input sensoris nyeri, panas yang berlebih, dingin yang berlebih, ini diterima input sensoris tadi, input nyeri, panas yang berlebih, dingin yang berlebih, ini diterima input sensoris tadi dan dikonversi oleh reseptor nyeri yang dinamakan sebagai nociceptor. Sehingga nociceptor ini dia mengubah atau mengkonversi segala input sensoris nyeri dikonversi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri. Nah, ini fungsi utama dari nociceptor. Menerima dan mengkonversi segala input nyeri, panas yang berlebih, dan dingin yang berlebih. Nah, kemudian the term chemoreceptor refers to receptor stimulated by a change in the chemical composition of the environment in which they are located. Contohnya sini taste, smell, as well as visceral receptors such as those sensitive to change in the plasma level O2 dan perubahan pH. Jadi di sini ada yang disebut sebagai chemoreseptor. Jadi tadi kita sudah mengenal adanya mekanoreseptor, proprioseptor, termoreseptor, nociceptor. Nah, selain itu juga ada yang disebut sebagai chemoreseptor. Chemoreseptor ini adalah reseptor unit yang kemudian berfungsi untuk menerima dan mengkonversi menerima dan mengkonversi zat kimia. Nah, sehingga dinamakan sebagai chemoreseptor. Mengkonversi perubahan kimia, zat-zat kimia yang berada pada lingkungan sekitar kita seperti apa? Contohnya seperti rasa, contohnya seperti bau, contohnya seperti perubahan kadar keasaman pada jaringan tubuh kita. Ini diterima input tadi dan dikonversi menjadi aksi potensial atau menjadi aktivitas listrik pada saraf kita, yang menerima dan mengkonversi segala zat kimia yang kemudian menjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris disebut sebagai
kemoreseptor. Reseptor ini menerima segala input-input kimia dan mengkonversi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris. Nah, contohnya tadi ada bau, rasa, manis, asam, asin, itu dikonversi zat-zat kimia tadi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris. Sehingga praktis ketika seseorang mencicipi gula, kemudian dia bisa merasakan manis, maka gula yang dicicipi tadi bukan kemudian gulanya langsung menuju ke otak, karena yang bisa merasakan manis kan otak ya. Nah, padahal gula ini menuju kemana? Menuju ke lambung. Nah, bagaimana kok bisa tahu rasanya manis padahal gulanya menuju ke lambung, tidak ke otak? Padahal yang merasakan adalah otak, korteks sensoris pada otak besar. Bagaimana kemudian seseorang bisa merasakan manis ketika mencicipi gula? Karena gula yang dicicipi, zat kimia gula tersebut dikonversi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris di lidah. Sehingga zat kimia tadi dikonversi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris di lidah yang kemudian disampaikan menuju ke otak besar kita, menuju ke korteks sensoris otak besar kita, sehingga kita bisa merasakan manis ketika mencicipi gula. Kalau gulanya tetap dia akan menuju ke lambung. Nah, kemudian yang terakhir adalah fotoreseptor. Nah, ini adalah reseptor yang menerima input cahaya dan mengkonversi input cahaya tersebut menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf, khususnya di indera mata. Nah, ini contohkan adalah pada retina. Bagaimana retina kemudian merespon cahaya yang terlalu terang, cahaya yang redup, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sensory reseptor ini merupakan reseptor atau unit yang fungsinya untuk menerima input sensoris, karena dia sensory reseptor ya, menerima input sensoris dan mengkonversi input sensoris tadi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris. Nah, itu fungsi utama dari sensory reseptor, menerima segala input sensoris, baik itu input sensoris kimia, input sensoris mekanik, dikonversi menjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris. Selanjutnya, nah ini contoh dari cutaneous mechanoreceptor. Nah, ini reseptor yang fungsinya untuk apa tadi? Menerima dan mengkonversi segala input mekanik, baik itu sentuhan ataukah tekanan pada kulit kita. Nah, ini ada dikatakan di sini, touch and pressure are sensed by 4 type of mechanoreceptor. Ternyata sentuhan dan tekanan ini dideteksi atau akan merangsang, menstimulus 4 tipe dari mechanoreceptor. Jadi ada 4 tipe mechanoreceptor ketika dilakukan stimulus rangsangan berupa sentuhan dan tekanan. Nah, di sini contohkan pertama adalah Meissner corpuscle. Nah, ini Meissner corpuscle seperti ini. Bentuknya dendrit, di ujungnya ada dendrit sarafnya, kemudian dibungkus seperti kapsul. Nah, dikatakan di sini Meissner corpuscle are dendrites encapsulated in connective tissue and respond to change in texture and slow vibration. Nah, reseptor Meissner corpuscle ini, mechanoreseptor ini, dia berfungsi untuk merasakan perubahan tekstur dan getaran lambat. Nah, fungsi dari mechanoreseptor Meissner corpuscle. Kemudian Merkel cell. Nah, ini Merkel cell. Nah, dikatakan sini Merkel cell are expanded dendritic ending.
Nah, marker cell ini bentuknya di ujung-ujungnya seperti ada dendritnya. Nah, ada menyebar banyak dendrit. Nah, dikatakan di sini they respond to sustained pressure and touch. Nah, marker cell ini dia akan membawa informasi tentang tekanan dan sentuhan. Tekanan yang menetap ini ya, tekanan sustained pressure dan touch. Tekanan yang menetap, tekanan yang terus-menerus, dan sentuhan. Kemudian ada lagi Ruffini corpuscle. Nah, ini Ruffini corpuscle. Dia bentuknya seperti kapsul juga, sama seperti Meissner, tapi kapsulnya dia memanjang. Nah, Ruffini corpuscle ini juga merupakan mechanoreceptor. Enlarged dendritic ending with elongated capsule and they respond to sustained pressure. Nah, Ruffini corpuscle ini dia fungsinya untuk mendeteksi tekanan, sama sebagaimana marker cell. Kemudian Pacinian corpuscle consists of unmyelinated dendritic ending of a sensory nerve fiber. Nah, yang terakhir adalah mechanoreceptor dari Pacinian. Nah, dikatakan sini bentuknya ini dikatakan seperti cocktail onion. Nah, seperti cocktail onion. Dia mendeteksi tekanan dalam, deep pressure, tekanan yang dalam, dan fast vibration atau getaran yang cepat. Nah, ini fungsi dari mechanoreceptor Pacinian corpuscle. Selanjutnya, the sensory nerve from this mechanoreceptor are large myelinated A-alpha and A-beta fiber. Nah, mechanoreceptor ini ada 4 tipe tadi. Keempat-empat ini dia merupakan serabut saraf yang bermielin tebal. Saya ulang lagi, mechanoreceptor ini dari keempat tipe tadi merupakan saraf yang mempunyai mielin tebal. Jadi serabut saraf ini dia mempunyai pembungkus. Pembungkusnya ini bernama mielin. Nah, pembungkusnya ini, mielin ini, dia mempunyai ukuran yang berbeda-beda antar saraf sensoris. Nah, antar saraf memiliki ukuran mielin yang berbeda-beda. Ada yang mielinnya tebal, ada yang mielinnya sedang, ada yang mielinnya tipis, ada yang tidak bermielin sama sekali. Nah, saraf yang bermielin tebal ini digolongkan ke dalam saraf A-alpha. Serabut saraf yang bermielin tebal digolongkan ke dalam serabut saraf A-alpha. Nah, kemudian serabut saraf yang bermielin sedang masuk ke dalam golongan A-beta. Nah, sehingga pada mechanoreceptor ini dia mempunyai mielin yang tebal, selubung mielin yang tebal pada serabut sarafnya, termasuk ke dalam golongan A-alpha dan A-beta. Nah, di mana semakin tebal mielin, maka semakin cepat konduktivitasnya. Semakin tebal mielin atau pembungkus serabut saraf, maka semakin cepat hantar rangsangnya atau konduktivitas sarafnya. Nah, ini yang paling tebal yang mana? Berarti yang A-alpha. Lebih tebal mielinnya dibandingkan yang A-beta. Sehingga praktis A-alpha ini kecepatannya lebih cepat dibandingkan A-beta. Sehingga A-alpha ini kecepatannya sekitar 70-120 meter per sekon, sedangkan A-beta kecepatannya adalah 40-75 meter per sekon. Nah, selain A-alpha dan A-beta, nanti juga ada serabut saraf masuk ke dalam tipe mielin tipis, disebut sebagai digolongkan sebagai serabut saraf A-delta. Ini mielinnya tipis. Kalau A-alpha tadi mielinnya tebal, A-beta mielinnya sedang, sedangkan A-delta mielinnya tipis. Nah, digolongkan ke dalam A-delta, itu yang mielinnya tipis. Kemudian ada yang tidak bermielin, ini dimasukkan ke dalam golongan serabut saraf C. Jadi ada A-alpha, A-beta, A-delta, dan C. Nah, itu urutan dari bermielin tebal sampai
tidak bermielin. A alfa yang paling tebal mielinnya, A beta mielinnya sedang, A delta mielinnya tipis, dan C tidak bermielin. Kecepatan hantar rangsangnya, kecepatan konduktivitas sarafnya juga bervariasi. Semakin tebal mielin, maka semakin cepat hantar rangsangnya. Sehingga praktis yang paling cepat siapa? A alfa, kemudian posisi kedua ada A beta, posisi ketiga ada A delta, dan yang paling lambat adalah serabut saraf C. Nah, itu penggolongan dari serabut saraf berdasarkan tebal tipisnya atau tidak bermielin serabut saraf tersebut. Ada yang menggolongkan dengan penggunaan abjad seperti itu, A alfa, A beta, A delta, C. Ada yang menggolongkan dengan menggunakan huruf Romawi. Kalau A alfa ini berarti golongan 1, A beta golongan 2, A delta golongan 3, dan serabut saraf C yang tidak bermielin golongan 4. Nah, ada yang menggolongkan secara abjad, ada yang menggolongkan secara angka Romawi. Nah, sehingga nanti kalau membaca tentang neuroscience, tentang neurologi yang membahas tentang serabut saraf dan menyebutkan ada serabut saraf tipe golongan 1 atau 2 atau 3 atau 4, jangan bingung. Nah, oke, kemudian pain receptor atau nociceptor. Nah, ini reseptor atau unit yang menerima input sensoris berupa nyeri, yang kemudian mengkonversi input sensoris nyeri tadi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri, disebut sebagai nociceptor. Nah, nociceptor can be separated into several types. Nah, nociceptor dapat dibagi menjadi beberapa tipe sebagaimana mekanoreseptor tadi. Nah, nociceptor juga terbagi menjadi beberapa tipe. Pertama adalah mechanical nociceptor, respond to strong pressure. Nah, mechanical nociceptor. Jadi nociceptor ini terbagi menjadi beberapa tipe. Pertama disebut sebagai mechanical nociceptor. Nociceptor tadi apa? Reseptor atau unit yang menerima input sensoris nyeri dan mengkonversinya menjadi aktivitas elektris. Nah, kalau mechanical nociceptor, maka input nyerinya ini berasal dari rangsangan mekanik. Contohnya di sini dikatakan merespon terhadap strong pressure, tekanan yang kuat. Nah, tekanan yang kuat itu kan menimbulkan nyeri ya. Seperti contoh tekanan yang kuat atau cubitan, itu tekanan yang kuat juga. Itu juga menimbulkan nyeri. Di mana informasi nyeri akibat tekanan yang kuat atau cubitan ini akan diterima input sensoris tadi, perubahan mekanik tadi, tekanan yang kuat dan cubitan tadi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri. Siapa yang menerima dan mengkonversi input sensoris tadi dinamakan sebagai mechanical nociceptor. Nah, kemudian thermal nociceptor. Nah, thermal nociceptor ini dia mendeteksi atau menerima input dan mengkonversi input thermal yang di atas 42 derajat Celcius panas ataukah dingin. Informasi yang terlalu dingin. Di sini katakan severe cold, sangat ekstrim dinginnya. Sehingga thermal nociceptor ini membawa informasi yang tidak nyaman karena suhu yang ekstrim. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Apakah suhunya terlalu panas di atas 42 derajat Celcius ataukah suhunya terlalu dingin. Ini dibawa informasi tidak nyaman yang berkaitan dengan suhu tadi oleh thermal nociceptor. Kemudian chemically sensitive nociceptor, ini ada juga yang disebut sebagai chemoreseptor atau reseptor yang menerima
nyeri, informasi nyeri yang berasal dari zat-zat kimia atau chemically sensitive nociceptor, dia merespon terhadap rangsangan-rangsangan keluarnya zat-zat nyeri, zat-zat radang. Contohnya adalah zat-zat kimia seperti bradikinin, histamin, kemudian meningkatnya keasaman jaringan. Ini atau munculnya zat-zat yang mengiritasi jaringan. Nah, zat-zat kimia tadi seperti bradikinin, histamin, keasaman jaringan yang tinggi ini diterima zat-zat kimia tadi dan dikonversi menjadi aktivitas elektris pada selaput saraf nyeri. Ini dinamakan, reseptornya dinamakan sebagai chemical sensitive nociceptor atau chemoreseptor, ya, chemonociceptor. Kemudian yang terakhir adalah polimodal. Nah, polimodal nociceptor. Nociceptor ini dinamakan sebagai polimodal. Poli itu banyak ya, sehingga polimodal nociceptor ini dia merespon kombinasi dari baik itu input mekanik, input thermal, dan input kimia yang menyebabkan nyeri. Ini direspon oleh polimodal, alias polimodal nociceptor ini bisa terangsang, bisa menerima dan mengkonversi segala input nyeri, baik itu input nyeri mekanik dikarenakan oleh mekanik, dikarenakan oleh thermal, ataukah dikarenakan karena kimia. Yang disebut sebagai polimodal nociceptor. Nah, sehingga pain receptor atau nociceptor ini tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa tipe. Ada mechanical nociceptor, thermal nociceptor, chemonociceptor, dan polimodal nociceptor. Selanjutnya, pain receptor atau nociceptor. There are variety of receptor located on the ending of nociceptive sensory nerves that respond to noxious thermal, mechanical, or chemical stimuli. Nah, tadi sudah singgung bahwa nociceptor atau reseptor yang menerima input sensoris ini berada pada ujung dari saraf-saraf sensoris, ujung-ujung perifer ya, ujung-ujung distal dari saraf-saraf sensoris yang membawa nyeri, di mana nociceptor ini dia bisa merespon input sensoris nyeri berupa mekanik, thermal, ataukah input sensoris nyeri berupa kimia atau chemical. Selanjutnya, many of these are part of family of non-selective cation channel called transient receptor potential channel. Nah, kebanyakan reseptor-reseptor ini dia terdiri dari non-selective cation channel. Terdiri dari channel itu saluran cation atau saluran dari ion yang bermuatan positif, yang disebut sebagai transient receptor potential channel atau disingkat sebagai TRP, transient receptor potential. Nah, this include TRPV1 receptor. Nah, ini contohnya adalah di sini contohkan transient receptor potensial. V ini adalah vanilloid 1 that are activated by intense heat, acid, and chemical such as capsaicin. Nah, ini contoh dari non-selective cation channel yang merupakan bagian dari reseptor nociceptor ini adalah TRPV1. TRPV1 ini dia akan aktif ketika ada rangsang berupa panas yang berlebih, kemudian keasaman jaringan yang meningkat, ataukah zat-zat kimia seperti capsaicin. Nah, TRPV1 ini akan aktif dengan cara apa? Dengan cara membuka channel cation.
Nah, channel kation channel itu apa? Saluran kation atau saluran dari ion positif pada tubuh manusia, yaitu sodium. Nah, sehingga ketika TRPV1 ini aktif karena rangsang seperti panas yang berlebih, keasaman jaringan yang meningkat, atau zat kimia seperti kapsaicin, maka TRPV1 ini salurannya, kation channelnya, saluran kationnya, saluran sodiumnya ini akan membuka. Ketika saluran ini membuka, maka sodium dari luar membran sel saraf, sodium dari luar membran sel saraf ini akan masuk melewati kation channel, masuk ke dalam membran saraf. Sehingga ketika ion positif atau sodium dari luar membran saraf ini masuk ke dalam membran saraf, maka potensial di dalam membran saraf ini menjadi positif, sehingga terjadi aktivitas elektris pada serabut saraf tersebut. Kemudian TRPV1 receptor can also be activated indirectly by initial activation of TRPV3 receptor in keratinocyte in the skin. Nah, TRPV1 ini tidak hanya aktif atau tidak hanya terangsang membuka cation channelnya oleh karena input sensori seperti panas yang berlebih, keasaman jaringan yang meningkat, atau zat kimia seperti kapsaicin. TRPV1 ini juga dapat teraktivasi, terangsang karena adanya rangsangan dari TRPV3. Jadi ada mediatornya. Nah, ini secara tidak langsung TRPV1 ini akan teraktivasi karena teraktivasinya TRPV3. Kemudian noxious mechanical, cold, and chemical stimuli may activate TRPA1 receptor atau transient receptor potensial ankyrin. Nah, kalau tadi TRPV1 dia mendeteksi atau membuka saluran kation channelnya akibat rangsang panas yang ekstrim, keasaman jaringan yang meningkat, dan zat kimia seperti kapsaicin. Sedangkan TRPA1 ini dia akan membuka kation channelnya ketika terdapat rangsangan seperti rangsangan nyeri mekanik, tekanan yang berlebih, tekanan yang kuat, atau cubitan misal. Kemudian dapat juga terbuka TRPA1 reseptor ini, kation channelnya, oleh karena input sensoris berupa dingin dan stimulus kimia. Nah, kemudian sensory nerve ending also have acid sensing ion channel. Nah, pada saraf sensori ini juga memiliki reseptor atau kation channel, channel sodium, channel ion positif yang mampu aktif ketika ada peningkatan keasaman jaringan. Ini dinamakan sebagai acid sensing ion channel atau disingkat sebagai ASIC. Nah, acid sensing ion channel. Acid sensing ion channel ini dia akan terbuka salurannya ketika didapatkan adanya peningkatan dari keasaman jaringan. Nah, di sini dikatakan acid sensing ion channel receptor that are activated by pH changes within a physiological range and may be the dominant receptor mediating acid-induced pain. Nah, acid sensing ion channel ini dia akan membuka saluran ASIC ini, saluran kationnya, akibat perubahan pH, yaitu meningkatnya keasaman jaringan. Meningkatnya keasaman jaringan ini akan mengaktifasi terbukanya saluran dari acid sensing ion channel, sehingga akan mengaktifasi atau terjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri. Ini yang menjelaskan
bagaimana keasaman jaringan dapat menginformasikan nyeri. Karena keasaman jaringan yang meningkat ini akan memprovokasi terbukanya acid sensing ion channel reseptor, sehingga sodium dari luar membran saraf akan masuk ke dalam membran saraf dan mengubah aktivitas elektris pada membran saraf, sehingga sarafnya akan aktif, akan terjadi aktivitas elektris yang kemudian menyampaikan informasi tentang nyeri. Nah, selanjutnya, in addition to direct activation of receptor on nerve ending, some nociceptive stimuli release intermediate molecule that then activate receptor on the nerve ending. Nah, reseptor ini tidak hanya teraktivasi karena adanya zat kimia saja, tapi juga bisa teraktivasi karena adanya mekanik yang kemudian menyebabkan keluarnya zat-zat kimia nyeri. Nah, ada yang merespon secara langsung dan ada yang merespon secara tidak langsung. Sehingga reseptor ini ada yang merespon secara langsung, ada yang merespon secara tidak langsung. Dicontohkan di sini, for example, nociceptive mechanical stimuli cause the release of ATP that act on purinergic receptor. Nah, contohnya adalah rangsangan nyeri akibat mekanik seperti cubitan, tekanan yang berlebih. Ternyata tekanan yang berlebih atau cubitan ini akan merangsang keluarnya ATP. Dan ATP pada jaringan yang tertekan dengan kuat atau tercubit ini, ATP ini dia akan terikat atau binding pada purinergic receptor. Sehingga purinergic receptor ini akan terbuka saluran kationnya atau saluran sodiumnya, sehingga sodium dari luar membran saraf akan masuk ke dalam membran saraf sensoris, sehingga terjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris tersebut. Nah, purinergic receptor ini contohnya adalah P2X dan P2Y. Selain itu juga ada yang disebut sebagai tyrosine receptor kinase atau TRKA. Ini teraktivasi karena adanya growth factor, ada nerve growth factor. Ini biasanya ketika setelah berolahraga ini akan mengaktifasi keluarnya nerve growth factor. Nah, ini biasanya pada ketika berolahraga itu kan berarti kita merusak jaringan kita sesuai dosis ya. Sehingga kerusakan jaringan sesuai dosis ini akan merangsang keluarnya nerve growth factor. Nah, keluarnya nerve growth factor ini akan mengaktifasi atau merangsang tyrosine receptor kinase, yang kemudian tyrosine receptor kinase ini akan terbuka saluran kationnya dan terjadi masuknya sodium dari luar membran saraf menuju ke dalam saraf, sehingga saraf terjadi aktivitas elektris, sehingga menyampaikan rasa keju kemeng setelah olahraga misal. Nah, ini contoh dari nociceptor. Nah, ini jenis-jenis dari saluran kation atau saluran dari ion positif. Nah, ada asik, ada TRPV1 tadi, ada TRPA1, ada P2X atau purinergic receptor. Di mana setiap reseptor dia teraktivasi oleh zat-zat tertentu. Nah, ini contohnya keasaman jaringan yang meningkat tadi oleh asik ya. Nah, keasaman jaringan meningkat ini ditandai dengan banyaknya proton seperti H+ seperti ini. Ini akan keluar, kemudian binding melekat pada saluran asik, kemudian saluran asik ini dia akan melebar atau terbuka salurannya, sehingga sodium dari luar membran saraf ini dia akan masuk ke dalam membran saraf, sehingga sodium yang bermuatan positif di luar membran saraf kemudian masuk ke dalam membran saraf, ini akan mengubah aktivitas elektris pada serabut saraf ini, sehingga terjadi perubahan muatan yang tadinya negatif menjadi positif, sehingga terjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Ini disebut sebagai action potential.
Nah, begitu juga ketika ada rangsangan mekanik ini bisa langsung direspon oleh TRPA1. Ada yang secara tidak langsung rangsangan mekanik ini akan memprovokasi keluarnya ATP, dan ATP ini akan binding kepada purinergic receptor, sehingga saluran ini dia akan terbuka dan sodium, lagi-lagi sodium atau kation atau ion positif akan masuk dari luar membran saraf menuju ke dalam membran saraf, yang mengakibatkan potensial di dalam membran saraf akan menjadi positif dan terjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Nah, ini disebut sebagai action potensial. Ketika aktivitas elektris pada serabut saraf ini aktif atau muatannya potensial positif, maka ini akan diteruskan, action potensial atau aktivitas elektris ini akan diteruskan menuju ke otak besar pada korteks sensoris, sehingga dapat dirasakan apakah nyeri, apakah keju kemeng, ataukah panas yang berlebih, ataukah dingin. Nah, sehingga reseptor pada ujung-ujung saraf sensoris ini fungsinya adalah apa? Menerima input sensoris, baik itu berupa mekanik, ataukah perubahan suhu, ataukah adanya zat kimia, menerima segala input sensoris yang kemudian mengkonversi menjadi aktivitas elektris. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuka saluran-saluran kation, di mana setiap saluran kation ini memiliki input-input zat kimia yang berbeda-beda atau input-input sensoris yang berbeda-beda. Ada karena proton atau keasaman jaringannya meningkat, ada karena adanya ATP, bradikinin, histamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nociceptive nerve fiber. Impulse from nociceptor are transmitted via two fiber types, thinly myelinated A delta fiber that conduct at rates. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwa serabut saraf nyeri ini masuk ke dalam serabut saraf dengan golongan A delta, ini A delta, dan C fiber. Nah, kalau tadi kita ingat bahwa serabut saraf terdiri dari 4 golongan ya, ada A alfa, A beta, A delta, dan C, di mana A alfa ini mielinnya sangat tebal, yang A beta tebalnya sedang, yang serabut saraf A delta mielinnya tipis, sedangkan serabut saraf C tidak bermielin. Nah, A delta dan C ini termasuk ke dalam serabut saraf yang membawa informasi nyeri. Serabut saraf A delta dan C ini adalah serabut saraf yang membawa informasi nyeri. Kalau sebelumnya tadi mekanoreseptor yang mendeteksi sentuhan dan tekanan, golongannya apa? A alfa dan A beta. Sedangkan serabut saraf yang membawa informasi nyeri, golongannya adalah A delta dan C. Kalau A delta, kalau angka Romawi berarti golongan 3, dan C adalah golongan 4. Sebagaimana A delta, serabut saraf A delta ini dia bermielin tipis, sedangkan serabut saraf C ini tidak bermielin, sehingga kecepatan hantar rangsangnya, konduktivitasnya lebih cepat A delta dibandingkan yang C yang tidak bermielin. Selanjutnya, activation of A delta fiber which release glutamate. Nah, aktivasi dari serabut saraf A delta, ketika serabut saraf A delta ini teraktivasi, maka A delta ini akan mengeluarkan glutamat. Nah, glutamat itu apa? Glutamat ini adalah neurotransmitter. Glutamat ini merupakan neurotransmitter. Neurotransmitter ini fungsinya
fungsi utama dari neurotransmitter di sini, seperti glutamat ini, fungsinya adalah menghantarkan aktivitas elektris dari satu saraf ke saraf yang lain. Menghantarkan aktivitas elektris atau aksi potensial dari satu saraf ke saraf yang lain. Nah, jadi saraf sensoris katakanlah dari ujung jari kemudian terjulur sampai ke otak, ke korteks sensoris. Ini tidak hanya satu saraf, tapi melewati paling tidak ada 3 serabut saraf. Jadi serabut saraf dari ujung jari menuju ke spinal cord. Dari spinal cord dia terputus, kemudian menyambung lagi dari spinal cord menuju ke talamus. Kemudian dari talamus terputus, menyambung lagi dari talamus menuju ke korteks sensoris. Nah, sehingga serabut saraf ini tidak terjulur satu dari distal menuju ke proksimal menuju ke korteks sensoris, tidak seperti itu, tapi saling bersambung, saling estafet. Nah, serabut saraf A delta, serabut saraf nyeri ini dia mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini fungsinya adalah meneruskan aktivitas elektris dari satu serabut saraf menuju ke serabut saraf yang lain. Dari serabut saraf yang dari perifer, dari ujung jari menuju ke spinal cord, menuju ke talamus. Dari talamus menuju ke korteks sensoris. Nah, yang menghubungkan antara serabut saraf tersebut adalah neurotransmitter. Nah, di sini contohkan adalah neurotransmitternya adalah glutamat. Neurotransmitter glutamat ini perannya sebagai eksitatori atau sebagai stimulus rangsangan, meneruskan rangsang. Nah, sehingga neurotransmitter nanti mempunyai paling tidak ada 3 peranan neurotransmitter. Pertama adalah peran sebagai eksitatori atau merangsang, menstimulus. Yang kedua, peran neurotransmitter sebagai inhibitori, menghambat. Yang ketiga adalah peran neurotransmitter sebagai neuromodulatori, melakukan modulasi. Nah, itu mungkin nanti ketika kita mempelajari tentang saraf pusat. Nah, glutamat di sini, neurotransmitter glutamat ini fungsinya untuk eksitatori, merangsang atau meneruskan rangsang dari satu saraf ke saraf selanjutnya. Kemudian A delta fiber is responsible for fast pain, which is rapid response and mediates the discriminative aspect of pain or the ability to localize the site and intensity of the noxious stimulus. A delta fiber ini juga disebut sebagai nyeri cepat atau fast pain. Nah, mengapa dikatakan fast pain? Karena memang dia mempunyai mielin tipis dan kecepatannya lebih cepat dibandingkan yang serabut saraf C. Disebut sebagai fast pain. Serabut saraf nyeri ada 2, A delta dan C. A delta ini mielinnya tipis, serabut saraf C ini tidak bermielin. Nah, karena A delta ini masih memiliki mielin walaupun tipis, maka kecepatannya lebih cepat dibandingkan serabut saraf C yang tidak mempunyai mielin. Sehingga A delta fiber ini sering juga disebut sebagai fast pain karena kecepatan hantarnya atau aktivitasnya lebih cepat daripada serabut saraf C. Nah, aktivasi pada serabut saraf A delta ini selain dia nyeri cepat atau fast pain, A delta ini ketika dia terangsang, teraktivasi serabut saraf A delta ini, maka sifat nyerinya itu gampang untuk dilokalisir, gampang untuk ditunjuk nyerinya di mana. Itu ciri khas dari nyeri yang diakibatkan oleh dominan dari terangsangnya atau terstimulusnya A delta fiber. Kemudian sedangkan serabut saraf C, activation of C fiber which release a combination of glutamate and substance P. Sedangkan ketika serabut saraf C ini teraktivasi, ketika serabut saraf C ini terangsang, maka serabut saraf C ini tidak hanya mengeluarkan glutamat sebagaimana A delta, tapi serabut saraf C ini juga mengeluarkan substan P. Nah, itu yang membedakan antara A delta dan C fiber. Neurotransmitter yang dikeluarkan oleh A delta
hanya glutamat, sedangkan serabut saraf C dia bisa mengeluarkan dua neurotransmitter yaitu glutamat dan substan P. Dikatakan sini is responsible for the delayed second pain, also called slow pain. Nah, si fiber ini dia termasuk ke dalam slow pain atau nyeri lambat, di mana tanda gejala yang dikeluhkan pasien adalah nyerinya sifatnya tumpul, intens, nyeri terus menerus, kemudian diffuse, susah untuk ditunjuk, dilokalisir, dan perasaan yang tidak nyaman yang berkaitan dengan rasa nyeri tersebut. Nah, serabut saraf C ini selain dia mengeluarkan neurotransmitter glutamat, dia juga mengeluarkan neurotransmitter berupa substan P, dan dia masuk ke dalam slow pain, nyerinya lambat, nyeri yang lambat. Nah, selain itu perbedaan A delta dan serabut saraf C, A delta ini dia lebih dominan terangsang, teraktivasi oleh karena noxious ataukah rangsangan nyeri berupa mekanik seperti tekanan yang berlebih, cubitan, itu lebih didominasi aktivasi pada A delta. Sedangkan ketika terjadi kerusakan jaringan, misal kulitnya terkelupas, ototnya tersayat, maka yang lebih dominan yang menyampaikan nyeri adalah serabut saraf C. Tetapi kalau tidak ada kerusakan jaringan, hanya tekanan yang berlebih atau cubitan yang tidak sampai mencederai jaringan, kemudian dirasakan sakit, ini dominasi dilaporkan oleh A delta fiber. Sebaliknya, ketika terjadi kerusakan jaringan akibat cubitan yang terlalu berlebih sehingga merusak jaringan kulit, atau tusukan sayatan yang kemudian melukai atau merobek otot, maka dominasi ini akan dibawa informasi nyerinya oleh serabut saraf C. Nah, C ini adalah ada yang mengatakan mengapa dinamakan C, karena C ini untuk singkatan dari chemical atau singkatan dari kimia, di mana serabut saraf C ini lebih banyak teraktivasi oleh karena zat-zat kimia nyeri. Zat-zat kimia nyeri ini akan dikeluarkan oleh jaringan-jaringan yang rusak, sehingga ketika hanya cubitan saja tidak sampai merusak jaringan, maka informasi cubitan ini akan dibawa oleh A delta. Tapi ketika cubitan tersebut sampai merusak jaringan kulit misal, maka jaringan kulit yang rusak ini akan mengeluarkan zat nyeri. Zat nyeri ini akan mengaktifasi serabut saraf C. Nah, ini perbedaan antara A delta dan serabut saraf C. Kemudian itch and tickle, rasa gatal dan geli, are also related to pain sensation. Jadi rasa gatal dan geli ini juga berkaitan dengan sensasi nyeri. Nyeri kan rasa tidak nyaman ya. Geli atau gatal itu kan juga tidak nyaman. Sehingga geli dan tidak nyaman ini termasuk ke dalam nyeri. Berkaitan dengan nyeri. Each specific fiber have been demonstrated in the ventrolateral spinothalamic tract. Nah, rasa gatal ini akan dibawa oleh serabut saraf yang berada pada ventrolateral dari traktus spinothalamic. Nah, nanti saya gambarkan seperti apa ventrolateral dari spinothalamic. Kemudian itching can be produced not only by repeated local mechanical stimulation of the skin, but also by variety of chemical agents including histamine, kinin such as bradykinin, which are released in the skin in response to tissue damage. Sedangkan gatal dapat gatal ini diakibatkan oleh adanya rangsangan mekanik yang berulang-ulang, atau gatal ini dapat
diakibatkan oleh adanya zat-zat kimia seperti histamin atau bradikinin. Nah, contohnya adalah pada jaringan yang rusak. Ketika dia sudah terjadi healing, recovery jaringan yang rusak, maka di akhir-akhir healing ini akan banyak mengeluarkan histamin. Sehingga ketika jaringan ini sudah mulai sembuh, maka akan terasa sangat gatal sekali. Karena pada jaringan yang rusak tadi, ketika perbaikan dia mengeluarkan banyak histamin, mengeluarkan banyak bradikinin, sehingga dapat dirasakan gatal. Nah, kemudian pain, nyeri, dikatakan di sini, pain is defined as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Nah, nyeri ini didefinisikan sebagai rasa sensoris, rasa yang tidak nyaman, dan pengalaman emosi yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Kemudian, as shown by the definition, pain serves the purpose to prevent tissue damage and protect the body while it is healing. Nah, sebagaimana definisi yang sudah dipaparkan tadi, bahwa nyeri ini dia mempunyai tujuan, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menjaga tubuh, menjaga cedera agar tubuh cepat melakukan perbaikan atau recovery atau healing. Nah, sehingga fungsi nyeri adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menjaga tubuh agar proses healingnya tidak terganggu. Sehingga kecenderungan seorang yang merasakan nyeri, dia enggan untuk disentuh, dia enggan untuk menggerakkan ekstremitasnya, menggerakkan segmennya. Karena ketika nyeri dia kemudian dipaksa untuk menggerakkan segmennya, maka proses healingnya akan terganggu, proses recovery-nya akan terganggu. Sehingga nyeri ini dia memiliki fungsi, yaitu sebagai prevensi, mencegah terjadinya cedera jaringan dan mempercepat proses penyembuhan, menjaga tubuh ketika proses penyembuhan. Kemudian under certain condition, pain can become maladaptive and persist as chronic pain. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, nyeri ini sudah tidak lagi adaptif dan malah menjadi nyeri kronis. Nah, kapan nyeri itu dia menjadi maladaptif, tidak adaptif lagi? Ketika nyeri tersebut tidak memainkan perannya sebagai proteksi dan prevensi. Ini disebut sebagai nyerinya sudah maladaptif. Ini sering disebut sebagai nyeri patologis. Nah, kemudian this pain serve no protective function. Ketika nyerinya tidak mempunyai fungsi proteksi, tidak mempunyai fungsi pencegahan, prevensi, maka ini dideskripsikan sebagai pathological pain, nyeri patologis. Contohnya adalah pada nyeri-nyeri kronis. Sedangkan nyeri yang masih memiliki peranan untuk prevensi dan proteksi disebut sebagai physiological pain atau nyeri fisiologis. Nah, ini sehingga ada nyeri yang adaptif, yang menjalankan fungsinya prevensi dan proteksi, dan ada nyeri yang maladaptif atau yang tidak adaptif, yang sudah tidak menjalankan fungsinya untuk prevensi dan proteksi, disebut sebagai nyeri patologis. Selanjutnya, the sensation of pain is associated with the activation of the receptor in the primary afferent fiber, which is inclusive of the unmyelinated C fiber and myelinated A delta fiber. Nyeri, sensasi nyeri sangat berkaitan dengan aktivasi serabut saraf aferen, yakni serabut saraf aferen C dan serabut saraf aferen
A delta. Nah, sudah tahu ya tadi ya perbedaannya A delta dan C seperti apa. Kemudian both nociceptor remain silent during hemostasis in the absence of pain. Kedua sabu saraf nyeri tadi, A delta dan C, ketika tidak ada rangsangan nyeri maka cenderung tidak aktif sabu saraf A delta dan C tersebut. And are activated, dan kedua sabu saraf tadi akan aktif when there is a potential of noxious stimulus. Kedua sabu saraf nyeri tadi akan aktif ketika ada stimulus nyeri atau rangsang nyeri. Fundamentally, pada dasarnya the basic pain mechanism undergoes three events. Pada dasarnya mekanisme terjadinya nyeri ini melewati tiga kejadian. Pertama adalah transduction, yang kedua adalah transmission, dan yang ketiga adalah modulation. Nah, sehingga mekanisme nyeri ini akan melewati tiga kejadian. Pertama adalah transduction, transmission, dan modulation. Transduction, dikatakan sini, transduction refers to the process by which a painful physical or chemical stimulus is transformed into a signal that can be carried to the central nervous system and perceived as pain. Transduction ini adalah proses di mana terjadinya konversi atau transformasi perubahan bentuk dari stimulus mekanik ataupun kimia, dirubah bentuknya, dikonversi menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Nah, aktivitas konversi atau transformasi input sensoris mekanik dan kimia menjadi aktivitas elektris serabut saraf ini terjadi pada tingkat reseptor. Nah, sehingga reseptor ini merupakan unit yang fungsinya untuk menerima input sensoris dan mengkonversinya menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Nah, ini nyeri ini awal mekanismenya adalah melewati proses transduksi. Informasi nyeri baik mekanik ataukah kimia dikonversi oleh reseptor menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri. Nah, ini terjadinya transduksi. Nah, transduction occur along the nociceptive pathway following such order. Stimulus event are converted to chemical tissue event. Chemical tissue and synaptic cleft event are then changed into electrical event in the neuron. Electrical event in the neuron are transduced as chemical event in the synapse. Nah, ini transduction itu jadi dari informasi input nyeri baik mekanik ataukah kimia kemudian dikonversi oleh reseptor menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf, yang kemudian aktivitas elektris ini pada setiap sinap aktivitas elektris ini akan diestafetkan atau dihubungkan oleh neurotransmitter tadi berupa seperti apa? Glutamat, menyalurkan aktivitas elektris dari saraf saraf satu ke saraf saraf yang lain. Itu disebut sebagai proses transduksi pada tingkat reseptor, di mana pada proses transduksi ini pada tingkat reseptor ini dia mengkonversi input sensoris menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Selanjutnya transmission and modulation. After the completion of transduction, the following mechanism would be transmission. It takes place by transmitting the electrical event along the neural pathway. Nah, setelah selesai terjadi transduksi, maka diikuti proses terjadinya transmisi. Transmisi ini adalah hantar rangsang atau aktivitas elektris pada serabut saraf dari perifer, dari distal menuju ke
cortex sensoris. Ini disebut sebagai transmisi. Informasi nyeri disampaikan sepanjang serabut saraf nyeri, disebut sebagai transmisi. Adapun transmisi dari A delta dan serabut saraf C ini berbeda-beda, mempunyai perbedaan. Jadi kalau misalnya saya contohkan di sini, saya gambarkan spinal cord seperti ini. Nah, ini spinal cord, ada PHC dan AHC. Nah, seperti ini. Maka A delta dan C, misalnya ini saya gambarkan serabut saraf A delta. A delta ini dia akan masuk ke PHC yang sesisi, kemudian dia terputus seperti ini, kemudian bersambung pada saraf di depannya menuju ke lateral kolum dari spinal cord. Baru dia akan menuju ke atas, menuju ke talamus. Nah, menuju ke talamus. Kalau saya gambarkan yang lebih jelas, lebih sampai ke atas ya, sampai ke korteks, misalnya korteks dari otak besar. Nah, kemudian ada midbrain, ada pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Nah, misal seperti ini. Medulla spinalisnya tadi. Nah, seperti A delta. A delta ini dia masuk ke PHC, kemudian terputus dan bersambung di saraf depannya menuju ke lateral kolum dari spinal cord, kemudian dia naik ke atas melewati brainstem, kemudian menuju ke talamus. Nah, dari talamus dia terputus, kemudian nyambung lagi dari talamus menuju ke cortex sensoris. Nah, ini perjalanan dari A delta. Karena dia berasal dari spinal cord sampai ke talamus, sehingga serabut saraf ini sering disebut sebagai spinotalamik. Traktus spinotalamik. Serabut saraf yang berjalan dari dari spinalis, medulla spinalis, menuju ke talamus. Nah, disebut sebagai traktus spinotalamik. Nah, ini A delta ini dia ketika masuk menuju ke spinal cord atau medulla spinalis, dia akan menuju ke lateral kolum dari spinal cord, kemudian dia akan naik menuju ke talamus. Kemudian dari talamus bersambung lagi sarafnya dari talamus menuju ke cortex sensoris. Nah, karena berasal dari spinalis, medulla spinalis menuju ke talamus, maka serabut saraf ini yang terjulur ini dinamakan sebagai spinotalamik atau traktus spinotalamik. Nah, sedangkan yang C fiber, serabut saraf C, tadi kan A delta ya, serabut saraf C ini misal cortex sensoris atau otak besar, kemudian misal otak besar, ada cortex sensorisnya, kemudian ada midbrain, pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis di bawahnya. Saya gambarkan lagi seperti ini. Sedangkan serabut saraf C yang tidak bermielin tadi, dia akan sama menuju ke dorsal horn atau PHC, terputus di situ, kemudian bersambung pada saraf di depannya, sama-sama ke lateral kolum dari spinal cord, kemudian dia naik ke atas, tetapi tidak langsung ke talamus, tapi dia mampir dulu, dia menuju ke tingkat brainstem atau batang otak. Nah, ini batang otak ini. Nah, ini ketiga, ini batang otak. Pertama, batang otak di sini disebut sebagai midbrain. Di sini ada disebut sebagai pons. Di sini ada medulla oblongata. Midbrain, pons, dan medulla oblongata ini merupakan brainstem atau batang otak. Nah, serabut saraf C ini ternyata dia tidak langsung ke talamus, tapi dia mampir dulu ke brainstem atau ke batang otak.
di mana pada batang otak ini terdapat reticular formation. Nah, misal saya gambarkan reticular formation seperti ini. Reticular formation. Reticular formation ini adalah suatu nukleus pada tingkat brainstem. Adalah banyak sekali nukleus yang saling terjaring, saling terhubung pada tingkat brainstem ini yang disebut sebagai reticular formation. Ternyata saraf C ini dia bersinap atau menuju ke reticular formation sebelum akhirnya nanti ke cortex sensoris. Nah, reticular formation ini fungsinya ini untuk on off dari otak besar atau sering juga disebut sebagai saklar otak. Saklar lampu itu kan untuk on dan off ya, menyalakan dan mematikan lampu ya. Nah, ini ternyata saraf C ini dia mampir dulu ke reticular formation. Saraf C ini mampir bersinap pada saklar otak atau reticular formation. Sehingga ketika pasien ini dominasi nyerinya oleh karena saraf C, maka saraf C ini akan selalu menyalakan saklar dari reticular formation, yang akibatnya informasi nyeri ini akan diteruskan ke talamus dan menuju ke cortex sensoris. Nah, karena dia reticular formation, saklar otak, sehingga pasien dengan dominasi nyeri oleh karena aktivasi saraf C, pasien ini terganggu tidurnya atau susah untuk tidur. Mengapa? Karena ternyata saraf C ini dia mengaktifkan saklar otak, saklar otak, reticular formation. Sehingga ketika reticular formation ini saklar ini maka juga informasi ke korteks. Sehingga korteks otak besar ini akan selalu aktif oleh informasi nyeri, sehingga pasiennya akan susah atau kesulitan untuk tidur. Nah, sehingga ketika nyeri didominasi oleh serabut saraf C, maka pasien akan menunjukkan tanda gejala susah atau sulit untuk tidur akibat informasi nyeri yang terus-menerus. Karena serabut saraf C ini dia mengaktifkan saklar otak atau reticular formation. Nah, ini perbedaan transmisi antara A delta dan C. Kalau A delta tadi langsung menuju ke talamus, sedangkan saraf C ini ternyata mampir dulu ke reticular formation pada tingkat apa? Batang otak atau brainstem. Nah, saraf ini juga sering disebut sebagai spinoretikular. Saraf retikular. Dari spinalis menuju ke reticular formation. Nah, sehingga ketika pasien ada tanda gejala nyeri yang kemudian mengganggu tidurnya, maka informasi nyeri ini didominasi oleh serabut saraf C. Oke. Kemudian setelah transmisi adalah modulation. Ini terjadinya modulasi. Nah, ini di sini katakan meanwhile the modulation event takes place at all level of nociceptive pathway through the primary afferent neuron, dorsal horn, and higher brain center by up or down regulation. Nah, ini dicontohkan di sini seperti ini. Nah, ada informasi nyeri, dia menuju ke korteks sensoris pada otak besar, dan ada modulasi. Nah, ada modulasi. Nah, kalau digambarkan, saya gambarkan lagi, misal ini otak besarnya, ada korteks sensorisnya ya. Nah, kemudian di bawahnya ada brainstem, pons, nah, ada midbrain, pons, dan medula oblongata. Kemudian ada
medula spinalis. Nah, nanti saya gambarkan seperti ini. Kemudian ada serabut saraf C misal. Kemudian dia mampir dulu ke reticular formation, yang akhirnya dia menuju kemana? Ke talamus. Dari talamus menuju ke korteks sensoris di otak besar untuk menyampaikan informasi nyeri. Nah, ternyata pada tingkat batang otak ini, pada tingkat brainstem, baik itu pada midbrain ataukah pada pons ataukah pada medula oblongata, ini merupakan apa tadi? Brainstem atau batang otak. Pada tingkat midbrain, pons ataukah medula oblongata, di sini terdapat situs-situs atau tempat-tempat keluarnya endorfin tubuh. Jadi pada midbrain di sini ada situs keluarnya endorfin tubuh. Begitu juga pada pons, ini juga ada situs atau tempat keluarnya endorfin tubuh. Begitu juga pada medula oblongata. Ada situs atau tempat keluarnya endorfin tubuh atau keluarnya zat anti nyeri. Keluarnya zat anti nyeri. Nah, sehingga ada informasi nyeri, ada permasalahan, dan juga ada situs atau tempat anti nyeri, ada solusi. Setiap ada nyeri pasti ada obatnya. Tubuh kita sudah memiliki itu, sudah memiliki obat anti nyeri sendiri, yaitu endorfin. Di mana endorfin ini terletak pada tingkat brainstem atau batang otak, baik pada midbrain, pons, ataukah pada medula oblongata. Nah, ketika ada nyeri, maka pada tingkat-tingkat situs-situs endorfin ini, zat anti nyeri ini akan mengeluarkan endorfin tubuh atau zat anti nyeri. Sehingga ketika pada tingkat brainstem ini mengeluarkan zat anti nyeri, maka informasi nyeri ini akan diblokir. Informasi nyeri akan di stop, diblokir. Nah, ini saya gambarkan minus, artinya dia diblokir. Sehingga informasi nyeri ini tidak diteruskan ke korteks sensoris karena sudah diblocking pada tingkat brainstem. Mengapa diblocking? Karena keluarnya endorfin tubuh atau zat anti nyeri. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai modulation atau modulasi. Sehingga ketika kita merasakan ketika kita merasakan nyeri, misal tersayat pisau dapur ketika memasak, maka ketika awal terjadi sayatan terasa sakit sekali, tapi ketika setelah beberapa menit nyeri itu mulai berkurang walaupun tidak diobati. Nyerinya akan berangsur berkurang. Mengapa demikian? Karena terjadi modulasi. Pada tingkat-tingkat brainstem ini akan mengeluarkan zat anti nyeri atau endorfin. Nah, sehingga nyeri yang kita rasakan ini akan berangsur turun kualitas nyerinya. Nah, ini yang disebut sebagai modulasi atau modulation. Nah, ini untuk route of pain transmission tadi sudah saya jelaskan bagaimana transmisi dari A delta dan C. Kemudian untuk yang itching tadi, yang rasa gatal, kemudian rasa geli, dia tidak ke lateral kolum tapi dia ke anterior kolum. Nah, ini di anterior kolum ini ada serabut saraf A delta dan C yang membawa informasi gatal dan geli. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Nah, untuk materi transduction dan pain transmission, yang perlu diingat adalah bahwa pada mekanisme terjadinya nyeri ini akan melewati 3 kejadian, yaitu transduction, transmission, dan modulation. Nah, silahkan dipelajari. Pada transduction ini mekanismenya terjadi seperti apa, pada transmission terjadinya seperti apa, dan modulation terjadinya seperti apa. Nah, buat ringkasan sehingga nanti ketika ujian akan lebih memudahkan untuk belajar. Oke.
Oke, saya kira demikian untuk materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.